Oke, selamat berjumpa kembali. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teknik interviewing, ya, satu teknik di dalam uh, qualitative investigation, ya, penyidikan secara kualitatif yang mana di sini uh, interviewer, ya, atau orang yang melakukan interview, ya, akan uh, menentukan siapa uh, pihak yang akan uh, diwawancarai, ya, atau disebut sebagai interviewee, ya. Jadi interviewer itu orang pewawancaranya, interviewee adalah orang yang diwawancarai, ya. Interviewing is one of the main fact-finding, investigation, or elicitation technique used by uh, BS consists usually of one-to-one discussion, ya, with stakeholder in the business analyst assignment, ya. Jadi ini uh, ini BA, ya, business analyst, ya, maksudnya business analyst. Jadi interview ini adalah satu bentuk, ya, teknik investigasi dengan mewawancarai, ya. Jadi berkomunikasi secara langsung, ya, untuk mencari tahu, ya, terkait suatu informasi, ya, terkait satu problem ataupun isu, ya. Jadi melalui wawancara ataupun diskusi, ya, dengan stakeholder dalam suatu bisnis, ya, yang terkait, ya, dengan proses yang akan dilakukan penyelidikan, ya. Jadi itu adalah uh, interview, ya, atau wawancara, gitu ya. Jadi tentunya uh, wawancara ini bisa dilakukan oleh seorang interviewer, ya, dengan satu orang interviewee atau bahkan lebih dari satu interviewee. Jadi bisa juga satu orang interviewer dia mengundang, ya, lebih dari satu interviewee, ya. Jadi secara bersama-sama berdiskusi atau melakukan wawancara bersama, gitu ya. Jadi itu uh, apa yang bisa dilakukan di dalam suatu proses interview. Nah, tentunya perlu, ya, suatu persiapan, ya. Jadi a successful interview has three main stages. Jadi ada tiga aspek tahapan utama yang perlu diperhatikan, ya, kalau uh, kita atau seorang business analyst membuat suatu sesi wawancara, ya. Jadi membuat suatu uh, interview yang baik. Yang pertama itu adalah planning and preparation, ya. Tentunya suatu proses wawancara itu perlu direncanakan dan dipersiapkan, ya. Kemudian proses interviewnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah follow up dari proses interview tersebut, ya. Jadi planning and preparation tentunya ini terkait dengan berbagai hal yang perlu dipersiapkan, ya, mulai dari siapa yang akan diwawancarai, ya, kemudian topik wawancaranya apa, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipersiapkan seperti apa, kemudian tempat wawancaranya di mana, dan seterusnya itu harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian sesi interview tentunya ini mengacu kepada apa yang sudah direncanakan, ya, poin-poin pertanyaan yang sudah direncanakan, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah follow up dari hasil wawancara tersebut. Nah, di sini dijelaskan, ya, planning and preparation mean to question whom do I want to interview. Jadi uh, untuk siapa dan siapa juga yang ingin
lakukan wawancara. What do I ask them? Ya, apa yang harus ditanyakan ya kepada pihak tersebut, ya, pihak yang diwawancarai tersebut. Interviewee could selected ya for a number of reasons. Jadi bagaimana memilih orang-orang yang akan diwawancarai ini juga penting ya. Tentunya setiap orang yang akan diwawancarai ini punya keterkaitan ya, punya alasan mendasar mengapa orang tersebut harus diwawancarai ya, atau orang tersebut tepat untuk diwawancarai ya. Jadi misalnya ada beberapa alasan, misalnya mewawancarai senior manager misalnya karena dia memiliki pengaruh dan juga memiliki peran yang besar di dalam organisasi. Jadi orang ini menjadi key person yang bisa dimintai informasi ya terkait suatu organisasi tersebut. Bisa juga end user ya, whose job will affected by the business analysis work and who can provide the analyst with detailed information. Jadi end user ini adalah pengguna ya. Jadi misalnya pengguna suatu sistem ya, di mana seorang business analyst ingin menyelidiki ya terkait dengan bagaimana penggunaan dari suatu sistem di dalam organisasi ya, sehingga pengguna ataupun end user ini menjadi pihak yang tepat untuk diwawancarai dalam hal tersebut. Kemudian juga business analyst should create an agenda and detailed list of questions. Ya, ini tadi ya, membuat agenda sesi wawancaranya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Ya. Tentunya tergantung dari siapa yang diwawancarai. Ya. Deciding when and where to conduct the interview. Ya, jadi memutuskan kapan dan di mana interview itu akan dijalankan. Ya, jadi ini menjadi penting untuk kita bisa menjadwalkan ya, atau kita bisa mengatur ya waktu yang tepat ya antara interviewer dengan interviewee. Kemudian juga follow up after interview include sending interviewee copy of note and asking them to confirm the BA's understanding and interpretation. Ya, jadi hasil dari interviewer ya yang membuat suatu catatan ya dari hasil interview tersebut, ini bisa dikonfirmasikan kepada interviewee ya, supaya tidak ada misunderstanding ya, ataupun juga interpretasi yang berbeda ya antara apa yang dicatat oleh interviewer dan apa yang dimaksudkan oleh interviewee ya. Jadi ini perlu satu konfirmasi ya, perlu satu penegasan ya dengan melakukan konfirmasi langsung kepada interviewee ya. Notes should be written up as soon as possible after the interview while the discussion is still relatively fresh in mind. Ya, jadi biasakan untuk segera ya setelah sesi wawancara itu membuat satu atau memperbaiki atau membuat finalisasi dari catatan hasil wawancara ya, supaya tentunya apa yang didiskusikan di dalam sesi wawancara itu masih segar di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa tuangkan di dalam suatu laporan dengan lebih clear ya. Jadi karena masih fresh ya apa yang diperbincangkan ya. Jadi ini yang perlu dipahami di dalam teknik interviewing. Nah, kemudian juga secara struktur sebenarnya kalau kita bisa melihat untuk khususnya struktur
terkait dengan sesi wawancara itu tentunya tidak langsung pada main question ya. Jadi perlu satu pembuka ya, introduction dan scene setting istilahnya, atau satu pengantar begitu. Itu sekitar 10% ya dari seluruh sesi wawancara porsinya ya, pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan-pertanyaan pengantar, pembuka untuk menyegarkan suasana dan sebagainya, untuk membuat relax dan sebagainya, itu di awal perlu dilakukan. Kemudian baru main question itu 80% ya, kemudian penutup ya, dan ucapan terima kasih, kemudian pembicaraan tentang follow up dan sebagainya, itu 10% di akhir ya. Ini kalau bisa digambarkan idealnya seperti ini ya. Itu terkait dengan proporsional dari persiapan dari pertanyaan-pertanyaan di dalam sesi interview. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas teknik selanjutnya, yaitu workshop.